Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Sayu, Sanggeng. 31 Juli 2021 pada hari ini, hari Sabtu, saya percaya semua anugerah Tuhan melimpah atas kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita melakukan semua aktivitas lebih jauh ke depan sepanjang hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat keempat. Mazmur pasal 20 ayat keempat. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur pasal 20 ayat 4. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara, dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17 sampai dengan 21. Bukan pengalaman di masa lampau, namun berjalan sesuai dengan rencana Tuhan di masa sekaranglah yang akan menjadikan hidup kita efektif. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, acap kali orang berpikir bahwa bila di masa lampau dirinya memiliki pengalaman yang hebat, seperti misalnya telah menempuh pendidikan di sekolah yang terkenal, atau pernah bekerja di perusahaan yang besar, maka pasti dengan mudah ia akan meraih keberhasilan di masa depan. Hanya saja di dalam kenyataan, pengalaman yang hebat di masa lampau ternyata tidak dengan sendirinya
menjamin keberhasilan di masa depan. Hanya bila kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang tidak pernah gagal itu, barulah terdapat jaminan bahwa hidup kita akan menjadi efektif. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, prinsip itulah yang Tuhan kemukakan kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 22. Memang di masa lampau Paulus adalah seorang Farisi yang dikenal aktif menganiaya para pengikut Kristus. Namun, tidak dengan sendirinya pengalamannya di masa lalu itu akan menjadikan Paulus seorang saksi Kristus yang efektif di antara orang-orang Yahudi di Yerusalem. Hal ini tidak terlepas dari rencana Tuhan bagi Paulus untuk menjadi saksinya di antara bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh Paulus agar meninggalkan Yerusalem dan pergi ke tempat yang jauh untuk memberitakan Injil di sana. Hanya dengan menanti rencana Tuhan, itulah baru pelayanan Paulus akan berhasil dan hidupnya menjadi efektif. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita tak kabur. Kita merasa bahwa pengalaman-pengalaman masa lampau kita akan menjamin masa depan kita. Tetapi semua tidak bisa terbukti. Sebab kalau bukan kita masuk di dalam rencana Tuhan ke depan, maka hidup kita tidak akan menjadi hidup yang efektif. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam keadaan pandemi yang berkepanjangan ini, dalam kondisi keadaan yang sangat menekan hidup manusia di muka bumi ini, saudara bisa melihat contoh begitu banyak. Banyak sekali orang-orang yang berduit, banyak sekali orang-orang yang punya posisi, yang punya pengetahuan, tetapi pada kenyataannya mereka tidak bisa mengalahkan COVID pada saat-saat ini. Oleh sebab itu, sebuah pengalaman, sebuah pelajaran pagi hari ini, kita melihat sesungguhnya tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan sesungguhnya akan sia-sia. Oleh sebab itu, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan tinggikan hatimu, tetapi mari kita datang dengan kerendahan hati dan menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus boleh menunjukkan kepada Tuhan bahwa dia punya pengalaman menyesah pengikut-pengikut Kristus, dan dia percaya bahwa dia pasti bisa melakukan apa yang ia mau di depan orang-orang yang pernah bersama-sama dengan dia. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Dia boleh berhasil hari ini atas perintah Tuhan, atas kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jangan keraskan hati kita. Ingat, jangan keraskan hati kita dan jangan bangga kepada masa lampau kita, atau pengalaman-pengalaman kita, atau kekuatan-kekuatan kita, kekayaan, pengetahuan, kepintaran kita. Jangan kita memakai semuanya itu. Tapi Tuhan sedang mengajarkan kita pada saat pandemi ini, pada saat keadaan yang sedang menghimpit kita, pada saat yang sedang menekan kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita datang mencari wajahnya. Kita datang bergantung sepenuhnya kepada Dia. Tetapi dalam hal ini, tanda kutip kekasih Kristus, kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Jangan kita datang dengan motivasi yang negatif. Seringkali kita mencari Tuhan dengan tujuan yang tidak murni juga. Seringkali kita datang mencari Tuhan
Karena bukan seperti yang Tuhan inginkan kita lakukan, tetapi hanya karena kita ingin memuaskan hawa nafsu kita, menginginkan apa yang sedang kita ingin, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Justru seringkali hal-hal seperti inilah yang membuat kita tidak bisa melihat belas kasihan Tuhan, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah nilai pelajaran pada pagi hari ini, kita datang mencari Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ingat, kita datang mencari Tuhan karena kita membutuhkannya. Bukan karena kita bangga, kita kuat, kita mampu, kita kaya, kita pintar, kita punya pengalaman dan sebagainya. Bukan seperti itu. Apalagi kita punya tujuan. Saya datang beribadah supaya saya diberkati. Saya mengikuti kegiatan renungan pagi hari ini supaya saya diberkati. Bukan seperti itu kekasih Kristus. Diberkati itu adalah sesuatu bonus saja. Ketaatan, kesetiaan, kebenaran, kesadaran yang harus kita pahami dalam hidup kita setiap hari. Bahwa kita ini butuh Tuhan. Oleh sebab itu seharusnya tanpa diperintah pun, tanpa ditekan-tekan, tanpa diajak-ajak, kita harus sadari kalau memang hari ini adalah hari di mana kita harus bersekutu bersama dengan tubuh Kristus. Kenapa kita diam di tempat? Kenapa kita diam di rumah? Alasan apa yang membuat kita tidak bisa datang? COVID? Saudara bohong. Kenapa di tempat lain saudara bisa berkumpul? Kenapa dalam kegiatan-kegiatan lain saudara sangat aktif? Tetapi untuk bersekutu bersama tubuh Kristus, berkumpul bersama dengan Tuhan, saudara tidak bisa melakukannya. Mari kekasih Kristus. Oleh sebab itu tadi saya katakan, jangan kita punya modus, jangan kita punya tujuan yang negatif. Kita nggak bisa berbohong kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini kembali saya mengajak, mari pemirsa, lepaskan masa lampaumu. Lepaskan semua yang tidak berkenan itu. Dan biarlah kita berjalan ke depan bersama dengan rencana Tuhan, dengan rancangan Tuhan. Maka saudara akan melihat keberhasilan. Hidup saudara akan efektif. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa pengalaman-pengalaman yang telah kami lalui di masa lampau tidak akan dengan sendirinya menentukan masa depan kami. Sekelam apapun masa lalu itu tidak akan mampu membatasi dirimu untuk menggenapi rencanamu bagi hidup kami. Karena sesungguhnya Engkau sanggup menghapuskan masa lampau dan membentangkan hari depan yang baru bagi orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau telah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tuntunlah diri kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Supaya dengan demikian hidup kami tidak sia-sia, melainkan penuh dengan makna. Pagi hari ini, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Banyak hal yang akan kami alami pada hari ini yang belum kami ketahui pada saat ini. Namun satu hal yang aku tahu dengan pasti yaitu apabila Engkau menyertai diriku, maka keberhasilan demi keberhasilan akan mengikuti hidupku. Tiada tantangan sebesar apapun yang dapat merintangi dirimu. Oleh sebab itu orang yang berjalan bersama dengan dirimu akan berjalan di dalam keberhasilan dan damai sejahtera yang melampaui segala keadaan. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu dimanapun kami berada.
membawa perdamaian di tengah pecideraan dan kebenaran di tengah kegelapan. Kami berserah kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, kembali hamba berdoa, memohon belas kasihan Tuhan untuk seluruh keluarga hamba, warga di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Hamba mohon tuntunan pimpinan-Mu, ya Tuhan. Sebab tanpa Engkau, apa yang kami lakukan semuanya sia-sia adanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami tidak memiliki karakter pikiran seperti Paulus yang mencoba untuk mengandalkan kekuatan masa lampaunya. Tetapi semua pengalaman masa lampau, biarlah pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan kami mau menguburkannya itu. Kami mau melupakannya. Dan kami mau berjalan seturut kehendak-Mu. Kami masuk ke dalam rencana rancangan-Mu. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang efektif. Hamba berdoa memberkati keluarga Bukoy Peor, keluarga Tawaru, keluarga Wakum, keluarga Mayor, keluarga Sesa, keluarga Auri, keluarga Waromi Yenu, keluarga Kareni, keluarga Karubaba, keluarga Samori, keluarga Uniputi, keluarga Peters, keluarga Epah, Upuyah, Asaribab, dan semua keluarga-keluarga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini. Hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas hidup mereka pribadi, keluarga, rumah tangga, di dalam tugas pekerjaan maupun di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih ya Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba percaya bahwa Engkau punya rencana rancangan masa depan yang luar biasa bagi setiap keluarga-keluarga ini. Bahkan teristimewa bagi pribadi-pribadi mereka. Biar Tuhan pakai hamba-hambamu ini. Pakai hidup mereka untuk mempermuliakan Engkau selalu. Hamba berdoa Tuhan Roh Kudus ingatkan mereka supaya besok hari di dalam ibadah raya pada hari Minggu, baik pagi maupun sore, mereka bertindak, mereka melangkah untuk ambil bagian di dalam setiap kegiatan persekutuan. Biarlah Tuhan mereka datang dengan sekuat tenaga mereka, supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan nyata atas hidup mereka. Iya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih-Mu turun melimpah-limpah atas setiap hidup pribadi rumah tangga, semua keluarga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan anugerah dan cinta kasih-Mu kepada semua kami. Pagi hari ini, kembali hamba juga berdoa untuk saudara-saudara, keluarga, pemirsa dimanapun berada, yang Tuhan kasihi. Istimewa untuk mereka yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang telah menumpahkan darah anak domba Allah, mengalir atas setiap mereka yang sakit pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati orang tua daripada Ibu Rositah, Bapak Agus Anto, yaitu Ibu Yuliana Wai yang berada di Serui. Tuhan jamah kehidupan beliau. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu. Biarlah tangan-Mu yang perkasa itu menjamah seluruh tubuhnya, spesial bagian tulang pinggul paha yang mengalami cedera. Tuhan hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan turun terjadi kembali atas hidupnya. Kesembuhan terjadi kembali atas hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah atas hidup hamba-Mu ini. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sebab Tuhan menyembuhkan dia sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pemulihan terus yang Tuhan nyatakan juga kepada orang tua daripada Ibu Vera Tanamal yang berada di Jakarta. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhan yang mereka butuhkan pada hari-hari ini, hamba percaya Tuhan turut campur tangan. Nyatakan kasih Tuhan kepada hidup mereka secara jasmani dan rohani. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidup mereka. Dan hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan bagi banyak orang di sekitarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan para hamba Tuhan di dalam persiapan ibadah pada besok hari. Baik online, baik onsite, dimanapun berada. Ya Bapa, hamba mohon, biarlah kasih kuasa Tuhan turut bekerja di dalam semua persiapan dan ibadah-ibadah pada besok hari. Biarlah apa yang kami lakukan, ya Tuhan, karena kami sadar sungguh, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kehidupan kami yang sesungguhnya tergantung kepada kasih-Mu. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu. Ya Allah, hadir bersama dengan setiap kami. Ya Allah, kami butuh Engkau. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh firman-Mu. Untuk menuntun hidup kami, menuntun masa depan kami yang jelas. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh persiapan hamba-hamba-Mu ini. Biarlah mereka boleh menyatu bersama dengan Roh Kudus. Mereka boleh bergandengan tangan, sehati, sepikir, sevisi, sehingga kemuliaan Tuhan nampak dari setiap pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan pada besok hari. Terima kasih Tuhan berikan cuaca yang terbaik, supaya kami tetap boleh taat, setia, datang melangkah untuk mencari wajah-Mu. Kami menerima berkat jasmani dan rohani daripada apa yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini. Kepada Bapak Ronald Peters, Tuhan, hamba percaya rancangan-Mu yang luar biasa telah tersedia kepada hamba-Mu ini. Pakai hidupnya semakin heran bagi kerajaan surga, bagi kemuliaan-Mu. Apa yang tidak dipahami, Tuhan singkapkan. Buka mata hatinya. Biarlah kehidupannya tertuju bagi Engkau, ya Allah. Bangkitkan semangatnya. Biarlah manusia rohaninya, manusia jiwanya berkobar-kobar untuk mempermuliakan Engkau, ya Allah. Untuk memuliakan Engkau. Tuhan, buka mata hatinya untuk melihat masa depan yang telah Tuhan rancangkan. Masa lalunya telah berlalu. Dan hari ini, biarlah hamba-Mu, Pak Ronald Lodiek Peter, berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki. Sehingga sungguh hidupnya mempermuliakan Engkau. Dari hidupnya, kemuliaan Tuhan selalu terpancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati istri kekasihnya, berkati anak-anaknya, ya Allah. Berkati orang tua yang dikasihinya, dan kesembuhan sudah terjadi baginya. Terima kasih, Tuhan pakai hidup hamba-Mu Pak Ronald Lodiek Peter untuk terus menyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Selidona Syahaya, bersama dengan suaminya Bapak Yosef Auri, anak kekasih Seva Auri,
Ya Tuhan, Engkau yang telah menuntun mereka sampai saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Biarlah mereka tetap menyatakan kasih-Mu juga kepada mereka, dengan hidup dalam kerendahan hati, datang merendahkan diri di hadapan-Mu setiap saat, hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya ya Allah. Mereka tidak mengandalkan masa lampau mereka. Mereka tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman mereka. Tetapi mereka mau masuk di dalam rencana rancangan-Mu ya Allah. Supaya mereka bisa melihat apa yang Tuhan inginkan dari hidup pribadi dan hidup rumah tangga mereka. Hamba percaya ya Allah, bukan satu kebetulan yang terjadi dalam kehidupan mereka hari-hari ini, tetapi tangan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu ya Allah, buka mata hati mereka untuk boleh melihat rancangan-Mu, rencana-Mu ke depan. Apa yang harus mereka kerjakan. Dan biarlah itu semua tertuju bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Bapak Yosef Auri, berikan semangat yang menyala-nyala kepadanya. Untuk tetap berdiri kuat. Melangkah, melakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati pikirannya. Untuk tidak berdiam diri. Tetapi melakukan seperti kehendak-Mu ya Allah. Berdiri sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja, sebagai pemimpin. Yang takut Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Sehingga semua yang Tuhan siapkan dapat terlaksana dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Seridona. Menjadi berkat, menjadi selalu berkat. Menjadi seorang istri penolong. Yang senantiasa menyatakan kebenaran bagi Bapak Yosef dan juga kepada anak-anak dan bagi lingkungan. Biarlah hidup rumah tangga ini menjadi teladan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak kekasih Seva yang Tuhan panggil. Ya Tuhan, biarlah tetap taat setia kepada panggilan-Mu ya Allah. Untuk melaksanakan semua tugas, fungsi, pelayanan, pekerjaan dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Bapa, hamba berdoa, hamba percaya, ketaatan mereka, kesetiaan mereka. Maka Tuhan akan menjamin semua hidup masa depan mereka. Kehidupan mereka ada dalam genggaman-Mu, ya Allah. Keberhasilan terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini. Pimpin bimbing hamba-Mu Ibu Yuliana Tan menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak, cucu, bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan kepada hamba-Mu untuk tetap hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidupnya. Dan kasih yang telah ia peroleh tidak berdiam pada dirinya. Tapi dia bagikan juga kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan tolong dia, pribadinya, hidup rumah tangganya. Bagi suaminya Rocky Alan Paulus, bagi anak-anak kekasihnya Yemima dan juga Reinhard, Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka secara pribadi, rumah tangga, di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Hamba minta kasih Tuhan terus bekerja atas hidup mereka. Apa yang tidak mereka pahami, apa yang tidak mereka mengerti, Tuhan, campur tangan-Mu membuat mereka berhasil. Berikan kedamaian, berikan sukacita-Mu, dan berikan satu hati bagi mereka untuk tetap bergandengan tangan, melakukan seperti yang Tuhan mau. Tuhan ikut bekerja, membuat mereka berhasil. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mereka belajar terus bersyukur dan bersyukur kepada Engkau setiap saat. Hidup mengandalkan Engkau, bukan hidup mengandalkan kekuatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati orang tua daripada Ibu Diana Etes yang berada di Ambon. Bapak Seth, Ibu Susana, dan semua keluarga besar. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari hidup mereka. Pergumulan-pergumulan Tuhan menjawab. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah atas seluruh kehidupan hamba-Mu Ibu Diana Eces dan keluarganya di Sorong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk orang tua hamba Bapak Lukas T. yang berada di Sorong juga, ya Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, hikmat Tuhan terus melimpah-limpah atas hidup hamba Bapak Lukas T. di Sorong. Biar hidupnya senantiasa berbahagia, damai sejahtera melimpah dalam hidupnya. Dia hidup boleh menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak cucu cicitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu. Kesehatan terbaik Tuhan limpahkan kepada hamba-Mu, Bapak Lukas T. dan keluarga besar di Sorong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambaihang, bersama dengan suaminya, Bapak Heri Tarudatuk, kedua anaknya Shalom, dan juga Godwin, bahkan spesial bagi bayinya yang ada dalam kandungan Ibu Desi. Tuhan, hamba minta kasih Tuhan, kuasa Tuhan turut bekerja bagi hidup rumah tangga mereka senantiasa. Ajar mereka untuk selalu mengutamakan Engkau dalam segala perkara. Buka mata hati mereka untuk boleh melihat rencana-rancangan-Mu yang tersedia indah di hadapan mereka. Ya Tuhan, tolong supaya mereka sungguh-sungguh berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan pikiran mereka yang terbatas. Bukan dengan kekuatan mereka, pengalaman mereka yang masa lalu. Tapi Tuhan, bahwa mereka berjalan hari ini ke depan. Dengan rancangan yang terindah, yang tersedia bagi mereka. Dapat mereka kerjakan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka. Memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Memberkati anak-anak mereka dalam bangku pendidikan supaya berhasil semuanya. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan seluruh kehidupan daripada hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambaihang, ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Sekali lagi hamba berdoa, Tuhan memberkati seluruh kehidupan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di dalam persiapan untuk ibadah pada besok hari. Tuhan tolong kami semua. Dalam kondisi yang sangat menekan ini kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus kepala gereja tetap pegang kendali atas seluruh kehidupan gereja-gereja Tuhan. Berikan kekuatan kepada gereja-gereja-Mu untuk bangkit bersama dengan Engkau ya Allah. Mengandalkan Engkau sepenuhnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami semua pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan, biarlah kasih Tuhan, tuntunan pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan, kesembuhan Tuhan, berkat Tuhan turun atas mereka semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak bergantung kepada masa lampau kita. Tetapi kita bergantung kepada masa sekarang. Berjalan di dalam kehendak rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat keberhasilan yang efektif yang Tuhan sediakan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita, tetap andalkan Kristus, tetap disiplin protokol, dan tetap percaya Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Shalom, tetap semangat, salam MBC.